Definisi dari pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan secara efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan menurut Melayu SPH Hasibuan. Pokok-pokok bahasan pada pengadaan sumber daya manusia yaitu yang pertama, pengantar manajemen pengadaan, di mana pengadaan karyawan ini merupakan langkah pertama yang mencerminkan berhasil tidaknya suatu perusahaan mencapai tujuan. Pengadaan karyawan harus didasarkan pada prinsip apa baru siapa. Apa artinya kita harus lebih dahulu menetapkan pekerjaannya berdasarkan uraian pekerjaan atau job description. Siapa artinya kita baru mencari orang-orang yang tepat untuk menjabat jabatan tersebut berdasarkan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Yang kedua yaitu ada SDM strategik, yang ketiga analisis jabatan atau job analysis, yang keempat perencanaan jabatan atau job design, yang kelima perencanaan sumber daya manusia, yang keenam analisis kebutuhan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan bisnis. Pengadaan itu rumit dan penting bagi perusahaan atau organisasi karena pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan. Karena karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Maka pengadaan karyawan itu sangat sulit dan rumit diakibatkan oleh keinginan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berkompeten serta penempatan karyawan yang sesuai dengan keahliannya, giat kerjanya, dan kedisiplinannya lebih baik serta efektif untuk menunjang terwujudnya tujuan perusahaan. Analisis jabatan atau job analysis adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuannya tercapai. Perusahaan perlu membuat analisis jabatan dan perencanaan kerja karena analisis jabatan menjadi landasan atau pedoman pada suatu perusahaan untuk penerimaan, penempatan, serta penentuan jumlah karyawan. Analisis jabatan digunakan sebagai landasan untuk melakukan mutasi, promosi, dan pemberian latihan kerja atau training kepada karyawan, serta sebagai dasar pemberian kompensasi. Analisis jabatan itu penting dan perlu untuk digunakan sebagai faktor penunjang proses manajerial perusahaan. Juga pendayagunaan SDM yang meliputi fungsi-fungsi perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, penempatan SDM, pengembangan SDM, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi, kesejahteraan, keselamatan maupun kesehatan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zamara. Saya akan menjelaskan tentang job design. Nah, job design adalah pengalokasian jenis-jenis pekerjaan dengan mempertimbangkan beberapa ide dan selanjutnya mengkombinasikan pekerjaan tersebut dengan tugas-tugas para pegawai dan tugas tersebut disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kebutuhan dari individu. Nah, teknik-teknik dalam mendesain pekerjaan itu ada yang pertama rotasi kerjaan, yaitu job rotation, yaitu memberikan variasi dan keterampilan kerja kepada pegawai, yaitu dengan cara memindahkan pegawai dari departemen satu ke departemen yang lainnya agar pegawai tidak bosan dengan pekerjaan yang monoton, rutin, dan terbatas. Yang kedua, perluasan kerja, yaitu menata ulang pekerjaan untuk meningkatkan kompleks atau kerumitan mereka. Dan yang ketiga, pengayaan kerja, yaitu menghilangkan ketidakpuasan kerja dengan meningkatkan kedalaman pekerjaan dan mengacu pada pengembangan pekerjaan secara vertikal. Yang keempat, kelompok kerja, yaitu kelompok kerja yang para anggotanya saling berinteraksi, terutama untuk saling berbagi informasi untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangan masing-masing. Nah, itu merupakan salah satu teknik dalam job design. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam mendesain pekerjaan. Yang pertama kali yaitu prinsipnya semua pekerjaan secara jelas mendefinisikan aktivitas tanggung jawab dan tanggung gugat yang terkait dengan kontribusinya terhadap pencapaian yang objektif keseluruhan. Yang kedua, teralokasi secara tepat dan organisasi. Yang ketiga, memungkinkan pengambilan keputusan oleh staf atau karyawan dalam penyelesaiannya.
Dan yang keempat, tidak adanya kompleksitas yang tidak perlu atau tugas yang tidak memberikan kontribusi terhadap pencapaian objektif perusahaan. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada seperti HP, laptop, or something lainnya. Yang keenam, beban pekerjaannya dapat diselesaikan pada jam kerja normal. Yang ketujuh, terintegrasi secara fisik dan sosial dengan pekerjaan dan staf lainnya. Yang kedelapan, bebas dari diskriminasi maupun asumsi stereotip lainnya. Yang kesembilan, aman secara fisik dan psikologis. Yang kesepuluh, terakhir, meningkatkan job satisfaction. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian perencanaan SDM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson tahun 2001, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Yang kedua yaitu menurut Mondi dan Nue pada tahun 1995. Perencanaan SDM adalah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Manfaat yang akan didapatkan perusahaan jika mempunyai perencanaan SDM yang baik. Yang pertama, kebutuhan akan SDM yang kompeten terpenuhi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang ketiga, dapat menghemat biaya. Yang keempat, mendorong perilaku proaktif. Yang kelima, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Yang keenam, terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Nama saya Marwa Azhara, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 5. Yang pertama, definisi analisis kebutuhan sumber daya manusia. Analisis kebutuhan sumber daya manusia adalah ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia dan bukan sekedar kuantitas atau jumlah saja, tetapi menyangkut soal kualitas. Yang kedua ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. 1. Faktor eksternal, 2. Faktor internal, 3. Persediaan karyawan. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik perkiraan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, ekstrapolasi. Ekstrapolasi yaitu tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu digunakan sebagai bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa akan datang. Yang kedua, indeksasi. Indeksasi yaitu metode memperkirakan kebutuhan ketenaga kerjaan di masa depan dengan suatu indeks tertentu. Kedua metode tersebut hanya cocok untuk meramalkan jangka pendek karena faktor yang mempengaruhi permintaan atas tenaga kerja baik internal maupun eksternal dianggap konstan yang jarang ditemui pada saat ini. Perlu penggunaan instrumen lain yaitu 1. Analisis statistikal, 2. Analisis anggaran, 3. Analisis kegiatan baru, dan yang terakhir rancangan berbasis komputer.